Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala naji wa kotiktaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah semuanya yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya bersama-sama sesudah melaksanakan jamaah subuh akan dapat meneruskan aktivitas yang selama ini sudah sama-sama kita lakukan, yaitu kajian yang selalu kita adakan setiap hari Selasa dan hari Jumat, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran, dengan harapan mudah-mudahan kesemuanya itu akan dapat kita jadikan sebagai suatu pedoman dalam melaksanakan hal apapun pada kehidupan kita ini, sehingga kesemuanya itu bisa bernilai sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, sebagaimana yang sudah kita lakukan, kajian kita pada kesempatan pagi ini adalah mengkaji ayat-ayat Allah yang berupa doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Dan untuk pagi ini yang akan kita kaji bersama, yaitu sebuah doa yang diucapkan oleh bala tentaranya Raja Tolut ketika mereka menghadapi raja yang sangat kejam, yaitu Jalut. Jamaah semuanya yang berbahagia, apabila kita baca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang berkenaan dengan masalah ini, maka kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya pernah terjadi di dalam kehidupan Bani Israel dijajah oleh seorang raja yang sangat zalim sekali, dan raja yang menjajah itu adalah Jalut. Oleh karena itu Bani Israel minta kepada nabi mereka, nabi yang sudah diutus oleh Allah sesudah Nabi Musa alaihissalam, dan nabi ini tidak termasuk
dalam jumlah 25 nabi yang wajib kita ketahui. Nabi ini adalah nabi lain. Bani Israel menyampaikan bahwa sesungguhnya mereka semuanya sudah merasa tidak tahan berkat ulah daripada Raja Jalut, sehingga mereka minta agar supaya diangkat oleh Allah seorang raja yang akan memimpin mereka, agar supaya dapat mengatasi kesimaharajalela Raja Jalut alaihissalam. Lantas permintaan tersebut dipenuhi. Allah mengangkat seorang raja yang bernama Tolut. Tetapi sewaktu Tolut ini ditunjuk sebagai seorang raja, Bani Israel ini berulah. Karena apa? Karena Tolut ini badannya sangat kecil. Secara ekonomi dia termasuk seorang yang ekonominya lemah, tidak punya apa-apa. Oleh karena itu Bani Israel minta agar supaya pengangkatan Tolut ini tidak diteruskan, tetapi tetap dilaksanakan terus. Diangkatlah Tolut sebagai seorang raja, yang mana tadinya kalau dilihat badannya itu adalah kurang meyakinkan, sekarang sudah meyakinkan. Jamaah yang berbahagia, maka dipimpinlah Bani Israel ini untuk melaksanakan perang menghadapi Jalut. Pada waktu itu, pada waktu berangkat untuk melaksanakan perang menghadapi Jalut, Tolut ini menyampaikan bahwa sesungguhnya nanti apabila kamu semua berangkat untuk berperang menghadapi Raja Jalut, maka di situ kamu akan menemui satu ujian. Karena apa? Karena kamu semua akan melalui sungai yang airnya jernih, sehingga oleh karena itu pasti akan timbul keinginanmu agar supaya kamu dapat minum, dapat mandi sepuas-puasmu dari sungai yang jernih tersebut. Jamaah yang berbahagia, apabila kamu minum air sungai yang ada di situ, berarti kamu semuanya ini tidak termasuk golonganku. Tetapi apabila kamu tidak minum, meskipun minum, tapi minummu itu hanya sedikit, hanya sekedar mengambil dengan tanganmu, maka itu tidak apa-apa. Jamaah yang berbahagia, ternyata kebanyakan dari Bani Israel ini minum, mandi sepuas-puasnya dari air sungai yang ada di situ, sehingga waktu diteruskan berangkat untuk menghadapi Jalut, karena pada asalnya sudah kebanyakan minum,
tidak kuat, merasa tidak kuat untuk berperang menghadapi Jalut. Tetapi orang-orang yang tidak minum ini terus saja berangkat sambil mengatakan, berapa banyaknya golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak karena mendapatkan pertolongan dari Allah, karena mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita semuanya berangkat. Jamaah yang berbahagia, sambil berangkat untuk menghadapi tentara Jalut, mereka berdoa, yang mana doa ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-250. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabron wa tsabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, afrigh alaina sabron, tuangkanlah kepada kami ini kesabaran. Meskipun sekarang yang menghadapi Jalut, Raja Jalut itu jumlahnya hanya sedikit, tetapi kami mohon ya Allah kepadamu agar supaya kamu menganugerahkan kepada kami semuanya ini kesabaran. Wa tsabbit aqdamana, dan tetapkanlah kaki-kaki kami. Jamaah yang berbahagia, artinya pada waktu berperang tersebut kami tidak akan bergeser, kami tidak akan berbalik, tetap kami berdiri di situ untuk menghadapi Jalut. Wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami untuk mengalahkan orang-orang yang kafir. Jamaah yang berbahagia, lantas berkecamuklah peperangan yang terjadi di antara Raja Tolut dan Raja Jalut. Raja Tolut adalah rajanya Bani Israel. Raja Jalut adalah raja yang menjajah Bani Israel. Jamaah yang berbahagia, sewaktu peperangan tersebut terjadi, maka ada seorang anak, karena masih kecil, anak ini tidak masuk di dalam perhitungan, tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kudrat dan iradah dari Allah, ternyata anak yang kecil ini bisa membunuh Jalut. Dan anak kecil yang bisa membunuh Jalut ini adalah namanya Daud. Wa qatala Dawudu Jaluta, dan Daud dapat membunuh Jalut, yang mana akhirnya Daud inilah yang diberikan oleh Allah kekuasaan yang besar, karena Daud akhirnya adalah menjadi seorang raja, di samping juga menjadi nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, kisah-kisah ini kelihatannya adalah merupakan sesuatu yang sifatnya biasa, tetapi banyak sekali
pelajaran-pelajaran yang dapat diambil manakala kita semuanya memperhatikan kisah tersebut dengan sesungguh-sungguhnya. Jamaah yang berbahagia, kita tahu bahwa sesungguhnya Bani Israel ini adalah merupakan sebuah kaum yang sangat bandel sekali. Begitu juga waktu mereka meminta kepada Nabi agar supaya Nabi mereka maksudnya agar supaya diangkat oleh Allah seorang raja, oleh Nabi tersebut disampaikan, hal asaitum angkuti alaikumul kitalu alla tuqatilu. Apakah tidak mungkin apabila sudah diwajibkan oleh Allah atas kamu semuanya berperang, kamu tidak akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah tersebut? Mereka menjawab, qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Bagaimana kami tidak akan melaksanakan perintah perang yang diperintahkan oleh Allah kepada kami, padahal kami ini sudah diusir dari kampung-kampung kami, min diyarina wa abnaina, dan dipisahkan di dalam kehidupan kami ini dengan anak-anak kami, sehingga kami semuanya tidak bisa berkumpul dengan anak-anak kami. Jamaah yang berbahagia, di sini disampaikan oleh Allah tentang kebandelan Bani Israel lagi, di mana apa yang diperintahkan oleh Allah, yang mana kelihatannya seperti seolah-olah dilaksanakan, tetapi ternyata mereka merasakan keberatan. Jamaah yang berbahagia, yang kedua, pelajaran yang kita peroleh bahwa sesungguhnya siapapun apabila sudah ditentukan oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin, siapapun, asal syarat-syarat itu dimiliki, mestinya apa yang sudah disampaikan oleh Allah itu diterima. Tetapi ternyata tidak. Karena apa? Karena Tolut ini badannya kecil, karena Tolut ini tidak punya apa-apa. Tetapi Allah menyampaikan, wa atahullahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Allah memberikan kepadanya kerajaan dan kebijaksanaan, dan Allah memberikan kepada Tolut ini apa yang Allah kehendaki. Jamaah yang berbahagia, ini adalah menjadi syarat apabila seseorang menginginkan agar supaya dia bisa menjadi seorang yang menjadi pimpinan, maka dia harus mempunyai kelebihan. Dan ternyata Allah memberikan kelebihan tersebut kepada Tolut. Makanya jamaah semuanya yang berbahagia, seorang pemimpin Islam, Al-Mawardi, dia menyampaikan bahwa sesungguhnya
seorang yang mempunyai cacat tubuh itu seyogianya tidak dijadikan sebagai pemimpin. Yang harus dipilih sebagai pemimpin itu adalah orang yang mempunyai kelebihan yang dimiliki apabila dibandingkan dengan apa yang ada pada orang yang akan dipimpin. Jamaah yang berbahagia, ini adalah merupakan pelajaran. Tetapi meskipun begitu, ternyata orang kadang-kadang masih mau dipimpin oleh orang yang kehidupannya ada kekurangannya, secara fisik ada kekurangannya. Ini mestinya harus dihindari. Jamaah yang berbahagia, yang ketiga, bahwa sesungguhnya kita tidak boleh mengecilkan peran dari siapapun yang kira-kira nanti akan bisa melakukan hal-hal yang akan terjadi di luar daripada perkiraan dan jangkauan kita. Ternyata ini pelajarannya. Yang bisa membunuh Jalut itu adalah Daud, seorang anak kecil. Meskipun masih kecil, tetapi diberikan kemampuan oleh Allah bisa membunuh Jalut yang begitu gagahnya. Jamaah yang berbahagia, pelajaran-pelajaran yang begini banyak sekali disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran agar supaya dapat kita jadikan sebagai suatu pegangan di dalam kehidupan kita ini, sehingga dengan begitu apa yang akan kita lakukan semuanya itu adalah hal-hal yang masih berhubungan dengan segala apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, ini sebuah doa yang diucapkan oleh tentara-tentaranya Tolut di waktu mereka semuanya berperang untuk menghadapi tentaranya Jalut. Mudah-mudahan dengan membaca ayat yang meskipun sedikit ini, kita semuanya akan bisa mendapatkan pelajaran di dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan manfaat dapat kita rasakan, sehingga dengan begitu kajian yang selalu kita adakan ini akan bisa menjadikan kita untuk selalu lebih dekat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini, terima kasih dan mohon maaf. Akhirnya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalau boleh nambahi saldo pamrik
Jatim itu menambah satu. paling gede lima. Ini kan rekeningnya kan duit tak gawe 100 ya. Oke, harus Nah, Tuan Jatim kan nggak angus, Pak Jatim itu diberi satu lagi kan, terus itu lagi. sisi tak paham.